Rahimani wa rahimullah, alhamdulillah, salatu kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan rahmatnya, sehingga di malam yang semoga Allah berkahi ini kita dapat bermajlis kembali sama-sama membicarakan masalah iman, masalah Islam. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan kesabaran dan termasuk menjadi ladang pahala kita kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk ke kitab Riyadhus Shalihin. Pertama kita perkenalkan terlebih dahulu tentang penulisnya. Riyadhus Shalihin ini ditulis oleh seorang ulama Islam yang bernama Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi, dikenal dengan Imam Nawawi. Imam An-Nawawi ini seorang yang mungkin seperti ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Biografinya panjang, yang jelas beliau berasal dari Nawah. Yang unik yang ingin kita sampaikan, beliau ini umurnya pendek. Imam An-Nawawi ini umurnya hanya 45 tahun. Main 45 tahun. Dan uniknya lagi, beliau tidak menikah. 45 tahun dan tidak menikah karena beliau berpandangan bahwasanya saya dengan tidak menikah lebih bermanfaat untuk Islam. Sehingga betul-betul sangat konsen untuk khidmat, untuk melayani, untuk menghidupkan agama Islam dengan ilmunya. Hidup hanya 45 tahun, terus kemudian mampu menulis kitab. Karya beliau sangat banyak sekali, baik di ilmu hadis, di ilmu fikih, di ilmu fisik madzhab Syafi'i dan sebagainya. Yang kita ini kalau seumur hidup baca, belum tentu khatam baca kitab-kitab dulu. Meskipun umur kita mungkin 70, 80, 2 kali lipat beliau, kita baca dari mulai kita bisa baca bahasa Arab sampai khatam, itu mungkin belum khatam sampai kita meninggal. Saking banyaknya karya beliau bisa ditulis hanya di 45 tahun. Itu 45 tahun gitu. Ya, mungkin belum bisa umur 20 tahun mungkin gitu. Jadi hanya mungkin 35 tahun. Yang paling fenomenal yang kita kenal mungkin dari karya beliau yaitu Arba'in Nawawi, 40 hadis pilihan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Yang menulis 40 hadis itu banyak sekali. Yang menulis kitab hadis tentang tasfiyah nafas itu juga banyak. Tapi kenapa kok yang populer di masa sekarang ini atau bahkan dari dulu itu karya Imam Nawawi? Kenapa kok Riyadhus Shalihin yang kita akan bahas ini? Kenapa kok Arba'in Nawawi? Kenapa? Ternyata rahasianya itu ada di orang tuanya. Masya Allah. Orang tuanya Imam An-Nawawi sangat betul-betul menjaga apa yang dimakan oleh Imam An-Nawawi. Kita baca di biografinya, sejarahnya, orang tua Imam An-Nawawi itu betul-betul memastikan yang masuk di Imam An-Nawawi hanya yang jelas-jelas pasti halal. Ini kita bahas kehati-hatian di dalam makan. Sampai Imam An-Nawawi, bapaknya Imam An-Nawawi itu saking takutnya nanti yang masuk di perut Imam An-Nawawi itu bukan yang halal atau istilahnya syubhat. Itu punya ladang sendiri kan, dari sawah piyambak. Makan hanya dari ladangnya, tidak pernah makan dari luar. Ini jajan nonton itu betul kita, tapi halal ya, ini itu halal ya. Oh betul ya. Halal, alhamdulillah. Kalau mau dimakan, tapi ini orang tuanya spesial. Karena mungkin kalau di masa orang lain ini takut apa. Dari situlah karena dijaga makannya betul kan. Sehingga Imam Nawawi sangat mudah untuk menerima ilmu, sangat mudah untuk ikhlas, sehingga dekat betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka nulis kitabnya penuh dengan keikhlasan. Kitab ini, Pak, ketika sampai masa ke masa
itu istilahnya Allah menerima keikhlasannya. Jadi sampainya Riyadhus Shalihin itu di kita sekarang kita baca, padahal itu tertulis 800 tahun yang lalu, itu karena keikhlasan penulisnya, bukan karena apa-apa. Kita pun sekarang menyusun 40 hadis, internet itu Google itu Twitter ya, 1, 2. Tapi silakan lihat besok, tidak ada yang motor. Adakah yang mau mengambil manfaat dari yang kita tulis dari 40 hadis itu? Ada. Ya mungkin karena kualitas ikhlas sama kualitas ini. Kenapa kok Arba'in Nawawi 40 hadis sampai sekarang masih terbaca? Riyadhus Shalihin sampai terbaca sampai sekarang karena penulisnya luar biasa. Dijaga makannya oleh orang tuanya sehingga kedekatan dengan Allah itu maksimal. Ini tentang Imam An-Nawawi, namanya Yahya Ibni Syaraf, dijuluki Abu Zakaria. Julukan meskipun Imam Nawawi tidak punya istri, otomatis tidak punya anak. Ini jumlah ini ditanya kok belum nikah. Pengen kaya Imam An-Nawawi. Padahal sudah berbuat dia nganggur gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan di bab pertamanya, babul ikhlas wa ihdarin niyyah fi jami'il ahwal, fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal. Bab pertama adalah bab ikhlas dan menghadirkan niat di setiap amalan dan juga perkataan dan juga keadaan. Baik amalan itu terlihat atau amalan tidak terlihat, kita akan kontek satu-satu karena babnya saja ini sudah sangat banyak maknanya. Yang pertama, kalimat ikhlas. Kalimat yang sangat mudah diucapkan dengan lisan. Gua ikhlas tuh, nonton video. Kalau kita baca ikhlas ini udah posisi. Ikhlas itu artinya adalah murni. Ikhlas itu artinya adalah jernih secara bahasa. Murni, jernih, bening. Itu arti dari ikhlas. Secara istilah di dalam syariat Islam, di dalam bahasa agama, ikhlas ini adalah memurnikan hati dalam sebuah amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memurnikan, menunjukkan sebuah amalan, yaitu peribadatan, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas itu gapai dan ibadah. Selain ibadah, bicaranya bukan masalah ikhlas tidak ikhlas. Tapi di dalam sebuah ibadah yang dibicarakan adalah ikhlas. Kenapa? Karena yang bisa memberi pahala dari ibadah itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau dulu kita mukadimah yang kita mulai dahulu di pertemuan pertama itu, bahwasanya sebenarnya di diri kita itu terkadang ada sebuah penyakit, tapi kadang manusia tidak menyadarinya. Dan dulu kita istilahkan, kita sibuk menghalau kotoran atau hewan-hewan kecil yang bilang, sedangkan di dalam tubuh kita ada kelainan. Sehingga pentingnya kita untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, jubah kita, pakaian kita. Nah, penyakit terbesarnya itu adalah lawan dari ikhlas, yaitu adalah riya. Ikhlas itu lawannya adalah riya. Riya kalau didefinisikan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu
hal-hal yang butuh sangat perlu kita latih agar nanti di peribadatan kita tidak ada kekecewaan. Satu sisi nggak ada ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah-masalah yang bukan masalah terbesar, karena ikhlas. Kalau tidak ada di sebuah ibadah, itu mungkin tidak berpahala lagi. Jadinya berat, sia-sia. Karena nggak berpahala tadi. Haji, masa Allah sudah mengeluarkan dana sekian, terus kemudian sudah berat ibadahnya berhari-hari, terus ketika dipanggil namanya tidak ada bapak haji, maksud koyaknya kok haji itu loh yang disebut. Ya Allah. Nah ini kan hal yang dianggap remeh, tapi itu menggugurkan amalan, teman-teman. Sangat menggugurkan amalan. Jadi sudah kecewa di dunia karena harapan yang makhluk, di akhirat tidak dapat apa-apa. Di dunia akhirat akhirnya. Nah, sehingga fondasi ibadah betul-betul harus dibangun di atas keikhlasan murni, tujuannya ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena kita sudah percaya dari sebabnya apa, yaitu adalah tamaknya manusia ke makhluk. Maka obatnya pertama adalah meyakini bahwasanya makhluk itu tidak punya dan tidak memiliki apa-apa, sehingga tidak bisa memberi apa-apa. Yang kedua, ulang hasil resep agar sering-sering ibadah tidak diketahui manusia, ibadah sendiri. Nah, jadi kalau seandainya kita koreksi diri kita nih, coba ketika baca Quran atau ketika sholat, nah, kira-kira pas sholat rame-rame sama paras sendiri itu luwih khusyuk atau lebih semangat yang mana? Rame-rame. Itu kan berarti diri kita perlu dilatih. Kita semua seperti itu. Kita perlu dilatih, cobalah kita sholat sendiri, tidak ada yang tahu, untuk melatih nanti mau sendiri mau rame tetap tidak berkurang kekhusyukannya. Kalau ketika sendiri cepat-cepat mana gitu, pas rame itu masya Allah, biasanya imam dulu gitu. Ini tidak nyalahkan bacaannya. Imam dulu biasanya pas ngimami bacaannya panjang. Kok koyok-koyoknya aja nih, koyok-koyok ini nggak susah begini. Koyok-koyoknya jenenge tok nek hafalan niku kata. Pas salat yang enggak tembiyo, wah macet ngoten niku. Lho jadi sing dituju siapa niku ngoten niku? Apa ya biar dibilang hafalannya banyak atau dituju Allah Subhanahu dituju Allah, mau dia salat sendiri di rumah, mau dia salat ketika itu enggak ada bedanya bacaannya karena dituju Allah Subhanahu wa taala. Sehingga latihannya kita di dalam melatih diri kita untuk tidak mudah riya itu dengan memperbanyak amalan sendiri. Artinya amalan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Sedekah, pokoknya sedekah tidak harus apa. Kemudian kita sholat, kita bantu orang, kita berbuat baik. Masalahnya ini yuk. Jadi repot kalau status kayak Allah sing murah ngoten lho nggih. Nomor sithik iki status. Bapak itu diakui oleh orang itu ya dari kemarin ngoten nggih. Nah ini kan sebenarnya penyakit. Bukan berarti kalau status tidak boleh. Asalkan diri kita sudah selamat dari perkara. Karena tujuan status, tujuan memperlihatkan amal. Siapa tahu nanti ada yang ikut. Ini kan tipis-tipis nih. Status kan saya ngalukan. Riak enggaknya kan dia dan Allah yang tahu. Ini sangat tipis sekali. Maka untuk melatihnya adalah biasakan kita tuh mengamalkan dengan sendiri. Kalau kita mengamalkan dengan sendiri pasti nggak ada manusia yang melihat gitu. Nggak ada manusia yang melihat. Kita nggak tujuh manusia, kita hanya ke Allah. Ya Allah ini hanya kepada aku yang melihat. Saya tak latih diri saya untuk ibadah itu hanya kepada. Entah itu sholat, entah itu sedekah, entah itu apa. Nah kalau seperti itu sudah tertanam sangat mudah di diri kita, insya Allah di dalam segala peribadatan kita tidak akan ada kekecewaan.
Ibu ketika khidmat untuk suami itu ibadah gitu. Taat ke suami itu ibadah kan gitu. Tapi kenapa kok jatuhnya kok malah keseloro hati malah gitu? Kenapa? Nah ini perkara ini belum selesai. Ketika kita masak apa misalnya, ini kan di Islam merupakan ibadah khidmat untuk suami. Perintah Nabi SAW taat ke suami. Bismillah. Mau nanti suami makan, tidak makan, gitu. Habis sudah habis, sudah ibadahnya sudah selesai itu Allah. Nah sekarang yang gelap di berjalan kita betul di kelas itu dulu. Masak itu masak tuh. Malah jadinya kan malah maksiat malahan. Ini pondasinya belum selesai. Maka betul-betul pondasi harus diselesaikan di dalam, yaitu adalah di seluruh amal kita. Sekarang dicek Pak, kita tuh sehari punya amalan soleh apa saja, ibadah sudah, baik itu ibadah ke Allah atau ibadah ke manusia. Pastikan semuanya itu murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan artinya bagaimana? Bahayanya dengan menyendirikan sebuah ibadah itu jangan sampai ada manusia. Nah, nanti kalau lama-lama sudah terbiasa, nanti ketika ditampakkan terus nggak gubris perkataan manusia. Wah, aku biasa sendiri kok, sudah biasa bersyukurnya ke Allah. Mau itu dilihat, nggak dilihat manusia, tidak ada bedanya. Kalau hal-hal itu masih ada bedanya, nah ini problem. Jadi ikhlasnya itu belum betul-betul ikhlas. Sebagai pengingat untuk kita, sebagai cambukan untuk kita, hadis di Sahih Muslim, riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kelak yang akan pertama kali dinyalakan api neraka dengannya itu 3 golongan. Awwalu man usa'alu bihi nar talaka. Jadi neraka itu nyala nanti itu bahannya itu bukan mereka ahli maksiat, bukan mereka yang masya Allah seperti itu, tidak, tapi justru mereka yang beribadah, yaitu adalah seorang yang berjihad di jalan Allah, yang kedua seorang yang dermawan sedekah, yang ketiga orang yang membaca Al-Quran atau punya ilmu. Ini kan ibadah ilmu, jihad, kemudian sedekah, terus baca Al-Quran, nyebarkan ilmu, ini kan ibadah. Tapi ditujukannya tidak ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berperang biar dikatakan dia itu pemberani. Dia bersedekah biar dikatakan dia itu dermawan. Dia itu baca Quran biar dikatakan suaranya bagus. Ini punya Al-Quran. Perkara sarahnya di sebuah ibadah ini sudah membatalkan amalan, juga membuat dia itu akan masuk ke neraka. Sehingga maksudnya yang saya maksudkan adalah untuk memaksa diri dalam untuk ikhlas itu betul-betul keharusan. Ikhlas itu kewajiban, sama seperti kita sholat itu wajib, ikhlas itu wajib. Jadi jangan dipandang sebelah mata. Ikhlas, ngoten gitu. Terus bagaimana? Kalau seandainya kita belum bisa ikhlas, tetap untuk diamalkan dan berusaha maksa diri untuk ikhlas. Dalam arti minimal kita tahu penyakit diri kita. Oh iya, tadi ini kok orang melihat ya, berarti perlu dilatih lagi. Saya tadi gini kok, saya belum, wah mantap lah, perlu dilatih lagi. Jangan dibiarkan itu, riak dibiarkan terus. Jadi kita sampaikan seperti orang yang dalam tubuhnya ada kelajengking itu, nanti mematikan. Nah, ini bahaya. Ketika orang itu sudah terbiasa ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam sebuah ibadahnya, maka nanti akan terjadi 4 hal di dalam sebuah amalannya. Indikasi orang itu, kita itu sudah ikhlas karena Allah. Kalau 4 ini belum ada di dalam diri kita, maka kita masih perlu melatih diri kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, tidak mengharap balasan apapun ke makhluk. Tidak mengharap balasan apapun ke makhluk. Bahasa Qurannya itu Pak, bahasa Qurannya. Manut'imukum liwajhillah.
La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini bahasa Qur'annya mengatakan seperti itu. Bahwasanya saya itu sedekah, saya itu ngasih makan kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau dari kalian jazaan, balasan ataupun sekedar syukur. Kalian mengucapkan terima kasih, enggak terima kasih perkara antara aku dan Allah. Coba dilihat, kita ngasih terus belas ini betul gitu. Terima kasih gitu, betul gitu, matur suwun gitu. Kira-kira kita gimana? Oh lagi tiga itu. Nah seperti itu. Nah berarti kita tuh masih balasan ke orang itu, mengharapkan manusia. Ketika kita ngasih dibalas terima kasih, enggak terima kasih sama saja. Berarti ikhlas sudah merasa di hati karena tujuannya ke atas ke Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya yang bisa membalas sudah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan dibalik pemahamannya gitu. Oh berarti nek orang ini tak menenggai dia buatan dia. Jadi ada adabnya dalam hal itu, yaitu adalah lam yashkurinnas lam yashkurillah, yang tidak bersyukur mengucapkan terima kasih manusia ya maka dia berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Ini bab adabnya. Yang satunya kita bahas ini adalah bab ikhlasnya dalam ibadah yang dituju hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, indikasinya adalah manusia atau kita akan lebih senang ibadah sendiri daripada ramai-ramai. Akan lebih senang ibadah yang tidak terlihat daripada ibadah yang terlihat. Ya, karena lebih nyaman di hati karena ibadah itu Pak, kalau sudah nujunya ke Allah itu pasti akan datang ketenangan, pasti. Tapi kalau ibadah ditujunya ke manusia akan datang keraguan, was-was. Ya karena dituju ke manusia tadi. Sedekah misalnya, ini yang tampak yang mudah sedekah. Kita makan. Kalau tujuan ke manusia, hati kita akan bergetar ya Allah. Semoga diucapkan, semoga nyebut, semoga kamu tertulis, semoga. Tapi kalau langsung ujungnya ke Allah Subhanahu wa taala, langsung tenang. Kelak pun. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga akan lebih senang ibadah yang tidak tampak daripada ibadah yang nampak. Nah, diri kita ini ketika kita masih melatih diri kita untuk ikhlas dan masih senang yang dilihat daripada yang tidak dilihat, nanti masih terus kita harus melawan penyakit dalam diri kita. Yang ketiga, indikasinya adalah mau kita dipuji, mau kita dicela, tidak ada bedanya di dalam sebuah ibadah. Mau kita dipuji, mau kita dicela dalam beribadah itu rasanya sama. Tidak ada bedanya karena yang diharap hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak celaan, tidak pujian makhluk. Dahulu sahabat Nabi demikian Pak. Mereka yang infak sedikit dicela sama orang munafik dan orang munafik mengatakan, Allah tidak terima itu sedekah sidik dicela orang munafik. Ketika ada sahabat yang sedekah banyak, orang munafik nyaman. Lihat paling ini banyak sedekah. Jadi kita mau sedikit banyak sahabat Nabi terserah. Yang saya tuju hanya Allah Subhanahu wa taala, celaan manusia tidak akan efek di kita. Nah, kita ini kalau dipuji masih terbang lagi. Wah, saya Masya Allah. Ibu saya Masya Allah. Wah, itu terus wah, makan itu Bu. Terus pas dicela itu, Masya Allah gitu. Wis amal ini kok masih dicela. Berarti kan ngarahnya belum ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu betul-betul diarahkan, dimantapkan arahnya betul-betul ke Allah. Ini kalau kita sudah ngarahnya hanya ke Allah, yaitu adalah bab ikhlas ini tadi, meninggalkan menjauhi riya, maka mau mencela, mau dicela, mau dipuji tidak ada bedanya. Manusia ya. Celahannya yang tidak apa sih? Manusia ya, celahannya manfaatnya apa sih? Nah, kita kalau masih gubris perkataan orang, Bapak repot turun Pak. Gubris perkataan manusia.
Tidak ada habisnya. Nopo mau di komen oke. Mau baik di komen, mau elek ya tambah di komen ya. Tidak ada amalan. Maka nggak akan ada habisnya. Ibadah kita murnikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, rasanya akan sama ketika dicela ataupun ketika dipuji. Karena yang saya harap bukan celaan, bukan pujian. Yang saya harap hanya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan komentar manusia. Nah, ini indikasi. Indikasi yang terakhir yang keempat, kita akan mudah menyalahkan diri kita sendiri daripada menyalahkan orang lain. Karena yang tahu kualitas ibadah kita ya diri kita. Yang tahu bagaimana tujuan kita betul-betul itu ikhlas atau tidak ya diri kita. Kan nggak kelihatan itu. Terus ngapain kita harus mudah menyalahkan orang lain sehingga buta dengan kesalahan sendiri. Sibuknya itu akan sibuk dengan mengkoreksi diri sendiri. Makanya dalam sebuah perkataan ulama itu dikatakan, Innallaha idza arada bi 'abdin khairan bassarahu bi nafsihi. Orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan ditampakkan dan mudah mengkoreksi dunia sendiri daripada mengoreksi orang lain. Nah, ini sebagai muhasabah nih Bapak Ibu. Nah, kita juga seperti ini Pak. Belajar maksudnya adalah kalau boleh ilmi, ngaji, kitab dan sebagainya. Tujuannya untuk memperbaiki diri kita. Kita ketika bahas masalah bakhil misalnya, bakhil itu bla 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 bla, definisinya gini, Nabi melarang bahwasanya yang bakhil itu seperti orang yang memakai baju besi dan macam-macam itu. Lah kok hasilnya kita pelit kan. Jadi tujuannya itu langsung ke orang itu berarti kan pelit ya. Oh berarti itu berarti dia belajarnya tidak untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Jadi perkara bakhil ini, pelit itu, bakhil itu ada di diri kita, tidak ada di orang lain. Ini kalau kita boleh istilahkan ini. Pelit itu ada di diri kita, tapi tidak ada di orang lain. Ketika kita mengatakan orang lain itu pelit, itu bukan pelit sebenarnya, tapi kita yang terlalu berharap. Ini betul. Kita berharap dikasih, dia nggak kasih, yang keluar apa nih? Oh, dasar pelit. Bukan dia pelit, tapi kita yang terlalu tamak, terlalu berharap ke makhluk nih. Tadi, tahunya di sini. Tapi pelit ada di kita kalau punya jangan tidak ngasih, dia ngasih. Karena bakhil dilarang di Islam, dosa. Nah, tapi ke orang lain, latihan jaga hatinya adalah dengan saya jangan tamak ke dia. Dia kalau ngasih nggak ngasih terserah dia. Kalau dikasih ya maka rezeki saya, kalau dikasih ya belum rezeki saya. Oh tenang. Yang beri buat dengan teh hangat gitu. Berarti dari rezeki pulau yang ada di rezeki ini. Oh benar. Sesimpel nonton itu ya. Tidak ada betul orang lagi. Belum waktunya rezeki. Nah rezeki lah kita kalau dianggap. Seperti itu, segampang itu. Jangan tamak ke makhluk, jangan tamak ke manusia. Kalau belum dikasih oleh orang, ya belum rezekinya. Nah, ini bukan berarti bahas pemberian suami ke istri pun. Nah, pemberian itu wajib ya, nafkah ini gitu. Tapi nak jenengan dari itu bahasa kalau ya rezekinya mengenal. Sesuatu ya, wajah ini tepat-tepat dianggap. Jangan terlalu berharap ke suami. Harus itu ke Allah. Tapi bojoku pelit Mas. Wah, kira-kira gitu. Mboten pelit. Cuma ngirit ngoten mawon. Itu cara untuk melarikan tidak suuzon. Cara melarikan hati kita tidak agar tidak berdosa. Ngoten niku iso nggih masalah. Nah, ini 4 indikasi ketika kalimat ikhlas itu sudah ada. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 5, yaitu adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali
untuk menyembah Allah, menyembah Rabbunda, nyembah dengan mukhlisin ala huddin, dengan betul-betul memurnikan penyembahan itu, memurnikan peribadatan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa hanif itu artinya condong. Condongnya itu miringnya, mengharapnya, ngarahnya hanya ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perintah Allah pun mengatakan bahwasanya segala bentuk peribadatan kita itu hendaknya kita murnikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tapi mengoreksinya itu jadi nggak tadi Pak, bahwasanya diri kita ini tidak ada yang selamat dari riya, tidak ada. Riya itu potensi diri. Tidak ada, saya nggak bisa riya, tidak ada. Semua bisa riya. Kalau Nabi itu berkorban, Nabi. Itu Nabi. Manusia biasa dari mulai Abu Bakar sampai nanti manusia terakhir semua berpotensi untuk riya. Kecuali para nabi. Maka untuk koreksi tidak riya ini harus terus di setiap amalan, di setiap ibadah, di setiap perbuatan. Kita ikhlas ini, sakit ikhlas ini. Ya mungkin besok, seminggu ke depan, ketika ada godaan yang macam-macam itu, semakin kita itu ikhlas akan semakin tinggi biasa namanya itu godaan. Ujiannya semakin tinggi. Terus imbalan duniawinya semakin tinggi. Biasanya seperti itu. Sehingga perkara riya ini tidak bisa hilang dari hati seorang hamba. Kalau tidak bisa hilang, maka melawannya pun tidak boleh berhenti. Melawannya harus terus agar ibadah kita dari pagi sampai petang betul-betul ada hasilnya. Tidak termasuk ke mereka itu yang nanti datang di hari kiamat, ketika ditanya mana ibadahku, faja'alnahu haba'an manthura. Ibadahnya itu bertebaran, tidak ada hasilnya, sia-sia. Oh ternyata yang dituju bukan Allah, yang dituju itu adalah makhluk manusia. Maka sekali lagi ini bab yang kita bahas dahulu adalah membesarkan Allah di dalam hati. Harapannya hanya kepada Allah, harus betul-betul Bapak Ibu kita besarkan di dalam hati kita, agar kita mudah untuk mendapati kenyamanan dalam sebuah ibadah, karena tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyampaikan sebuah hadis yang populer yang pasti dibahas di seluruh kajian, yaitu adalah hadisnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan seluruh kitab hadis ada hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha, riwayat dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari sahabat Umar bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amalan itu hanya tergantung pada niatnya. Jadi di dalam bab ini pengen menyinggung masalah niat yang ada di dalam hati, yang harus ngarah ke babnya, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di dalam kalimat innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Niat ini bukan perkara yang remeh. Niat itu perkara yang sangat dahsyat. Kalimat niat ini kan, niat itu sebenarnya sama dengan yakin. Niat itu sama dengan yakin, dan niat pun bertingkat-tingkat. Kok
bisa gitu kalau kita apa namanya teorikan kok bisa ya Quran kalau juz itu gitu sing jumlah silat kok dihafal kok sakit gitu kok bisa gitu seperti itu gitu tergantung apa ini niatnya azamnya aku kan lagi dulu ketika saya mengikuti daurah daurah itu apa gitu program ngapal Quran intensif nonton ini. Jadi targetnya 40 hari khatam Quran. Khatam berapa juz itu dihafal, disetorkan. Itu bersama kami ada mbah-mbah, mbah-mbah Pak, saya sering mbah-mbah. Umurnya 65 tahun. Belum pernah hafal Quran sama sekali. Dia datang di situ tinggal 40 hari, biasanya 2 hari sekali cucunya jenguk, sak malam dua cucu lagi. Ini biasanya cucu, bahasa Indonesia gitu, umur 65 tahun. Tapi dari orang kok jenengan kok itu, kepikiran nggak gitu, padahal dia sudah tua. Yang satu ini, masya Allah Pak, niku kerjanya niku, namun niku supir salah nama sedikit ini saya tinggal mobil ini namanya itu towing sopir mobil towing itu mobil dipakai di masjid ditinggal 40 hari iya ditinggal terus dia ikut dua itu hafal Quran dia sakit tapi pikir ya Allah mau sepuh ninggal pertengah jeniku towing niku niatnya yang besar, niatnya yang tinggi, ikhlas karena Allah. Saat ini, yang merupakan itu mengharap ujian dari manusia apa enggak? Nah kita tak biar kesana ini mungkin dipuji oleh bapak, gitu. Mas Allah anakku kata Quran. Nah ini bapak malah dijenguk sama cucunya 2 hari sekali ngambil bajunya, perkara niat. Niatnya betul-betul untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan mundur gara-gara manusia. Niatnya Pak. Kalau sudah karena Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas, tidak akan mundur gara-gara manusia. Tapi niatnya gara-gara manusia, dijibir segede orang itu, wah, itu ya. Balik, ya karena tujuannya tidak karena manusia. Tapi kalau tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya tidak mundur. Bismillah maju. Nah, ketika Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, diartikan bahwasanya berkualitas tidaknya sebuah amalan tergantung pada niatnya. Berkualitas tidaknya sebuah amalan tergantung pada kualitas keyakinan niat. Jika kualitas niatnya setengah-setengah seadanya maka yang dia dapatkan seadanya setengah-setengah itu. Tapi jika kualitas itu maksimal, betul-betul yakin karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia dapati juga akan maksimal karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka perkaranya adalah perkara yakin atau tidak yakin dalam sebuah niat. Sahabat itu tadi kita lihat ini, masya Allah, sahabat Nabi itu mantap niatnya itu dahsyat. Umar itu ketika jadi khalifah, ketika berperang yakin akan menang, padahal perkara menang gitu, tapi dia yakin bahwasanya Allah akan nolong agamanya. Saya ini salah satu dari hambanya yang diutus, maka saya yakin kita berperang akan menang. Kalau tidak menang Pak Umar itu, terus kemudian kalau biasanya menangnya itu perang 5 jam, kok mundur 9 jam? Tidak mereaksi masalah kurang senjata atau benar. Pas dikumpulkan yang dikoreksi kalian hari ini berbuat dosa apa? Berbuat dosa apa hari ini? Yang membuat kalian ke Allah itu jauh. Niatnya nggak mantap karena buah dari dosa membuat hati sulit untuk ngarah ke Allah. Buah dari dosa membuat keikhlasan itu pokoknya harapannya manusia. Dikoreksi dosanya, ada yang berdosa pasti. Istighfar tobat, yang membuat kita mundur kemenangannya. Kita membuat kita itu kalah.
Dikoreksinya adalah koreksi masalah dalam, masalah niat, masalah hati. Jika kita mengatakan inna ta'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Nah, ini perkaranya dahsyat. Kita ini kalimat an-niyat tergantung pada niatnya. Bisa ditambahi masing-masing. Niat itu satu, niat kali dua, niat itu banyak. Dalam arti satu amalan niatnya ya bisa macam-macam. Terus kita yang tinggi, duduknya tinggi, kajian tinggi, niatnya gitu, benten gitu. Ada yang tujuannya A, B, C, tujuannya ingin betul-betul mengkoreksi diri, mencari ilmu, dan tujuannya tentang nyanggur ngomong ya, ngomong ya. Ada tujuannya gitu, untuk terhadap dan lupa gitu. Apa tujuannya yang sudah ustadz, ya macam-macam itu. Kan niat macam-macam. Nah, maka perlunya kita untuk meluruskan niat kita dalam setiap gerak-gerik ibadah kita. Jadi perkaranya tadi kembali ke perkara ikhlas, bersama hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya berkualitas tidaknya sebuah amalan tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap dari kita akan mendapatkan sesuai dengan kualitas niatnya masing-masing. Agar ini dapat kita pahami, karena niat tidak kelihatan yang perkara ini. Niat itu tidak kelihatan. Niat perkaranya di hati. Imam An-Nawawi kemudian menambahi babnya. Jadi kan kita bahas ikhlas nih. Ikhlas saya comot di awal hadis. Setelahnya Imam An-Nawawi melanjutkan babnya adalah wa ihdorin niyyah, dan menghadirkan niat fi jami'il a'mal, di setiap amalan, di setiap kegiatan. Kalau sudah bahas masalah amalan, ini dua pembahasan. Amalan kita ini ada yang ibadah, ada yang tidak ibadah. Kalau ibadah, tadi sudah kita bahas, ibadah itu yang tidak bisa dicari teorinya, Pak. Itu ibadah yang mahdhah, tidak bisa dicari. Kita kenapa sholat? Kenapa sholat? Kira-kira kenapa sholat? Perintah. Nah, nyentuh sama kok udah mulai. Teori itu boleh. Mantap pokoknya. Jadi kita nggak akan nyampe, karena itu memang syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak akan nyampe. Pikir sampai kiamat gitu. Nyanda itu. Tidak masuk di akal, tidak rasional. Justru karena tidak rasional, ibadahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya rasional kalau tampakkan seluruh ilmunya, tapi kepala kita nggak akan nyampe. Kena TWA ini misalnya sih, pemukulan dulu gitu. Yang jeblok sirahnya itu tidak akan nyampe kita untuk menimbang, untuk menyimpang seluruh ilmu Allah. Itu ibadah yang makhluk. Kita sholat nggak tahu kenapa, samit nawa atau perintah Allah, wudhu, baca Quran dan seterusnya. Ada ibadah yang tidak makhluk, yaitu yang ada penyebabnya. Jadi kita sedekah, tapi kan karena ada orang miskin kita kasih, tapi itu ibadah. Cuma tidak murni, artinya ibadah makhluk. Amalan yang dalam arti sebuah ibadah. Babnya sudah kita bahas, yaitu adalah ikhlas karena Allah. Ada amalan tidak ibadah. Amalan yang sifatnya itu adalah mubah, tidak diperintahkan, tidak dilarang. Nah, dalam amalan seperti ini kata Imam An-Nawawi, hadirkanlah niat. Jadi ingin mengatakan, hadirkan niat akhirat di amalan dunia kalian. Ingin mengarahkan seperti itu. Bagaimanapun amalannya, meskipun sifatnya duniawi, pinter-pinter menghadirkan tujuan niat akhirat. Misalnya nih, maam dari itu hukum apa? Diubah. Ya enggak diperintah, ya enggak dilarang. Maam monggo, buat lebih monggo, silakan. Gue gimana? Tapi
Tapi ketika kita makan sudah ada niat yang baik-baik, oh dari masalah istriku, alhamdulillah, saya tak mau lah niatnya untuk membahagiakan buah pahala. Sing bedakan apa ini? Ini niatnya nih, saya tak makan biar nanti pas nanti suager macam ini. Pahala. Padahal amalannya amalan yang mubah. Sekedar misalnya jalan tidur itu benar benar. Nggih mubah. Enggak diperintah, enggak dilarang. Film monggo mboten nggih. Monggo asal aja mboten dilepas. Pengajian macam mau Pak. Enggak ada larangannya. Terserah. Cuma kalau kita tidur dengan niat yang baik, tujuannya jelas dari sudah 9 kita 3 jam 4 bangun tak tahajud lagi. Tidurnya berisi pahala. Makanya sahabat Hudzaifah mengatakan ini ahtasibu naumati wa qaumati. Saya itu mengharap pahala dari tidurku. Tidur pun berkualitas, berpahala ketika ditujukan dengan tujuan akhirat. Ketika dihadirkan niat-niat yang baik di perkara dunia kita. Kita jualan misalnya, kita laki-laki cari nafkah, sebelah ini kewajiban untuk menghidupi keluarga. Nanti kalau rezekinya lebih, ya Allah bismillah, semoga zakatnya ditambah. Tujuannya kita nyari harta agar zakat itu banyak, sehingga bekerjanya kita dengan niat yang baik ini berpahala. Tapi tujuan kita nyari rezeki itu untuk nimbun harta, nimbun tok gitu. Payah sugih nggih, sugih dari rezeki semono Pak nggih. Rezeki itu harus dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti rezeki ini begini ya. Mun wayahe. Nggih. Begini. Alhamdulillah. Nah, ini tadi pembahasan mengenai menghadirkannya di seluruh amalan, baik yang sifatnya ukhrawi, amalan akhirat, ataupun sifat amalannya itu duniawi. Kita mengarahkan amalan ubah kita itu berpahala. Kita yang tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Agar gerak-gerik kita ini berkualitas. Kan kita kan umurnya pendek banget. Dibanding umat tertentu. Kata Nabi di riwayat ini, aknar umat mabayna siddiq ila sab'in. Umur umatku itu hanya di atas 60-70. Mayoritasnya. Maksudnya adalah secara global. Yang lebih ada dibanding seluruh jumlah umat Nabi Muhammad sedikit. Sedangkan umur umat terdahulu, masya Allah, panjang. Di sebuah riwayat di Tafsir Ibnu Katsir, ada seorang perempuan dari Bani Israel dikabarkan oleh nabinya, nanti akan ada umat yang umurnya itu 60-70. Ibu ini mengatakan, awayabnun, apakah mereka bisa bangun rumah? Nyatanya itu rumah gede-gede ngoten biasa gitu. Dulu mereka itu heran kok ya ada umat umurnya cuma 60 tahun kok ya ada. Karena ya mereka hidup di umur 1000 tahun, 800 tahun. Bangun itu mungkin bayangan kita bangun itu ketika umur 100 tahun baru nikah, baru bangun. Ketika dulu ada umat umur 60-70 tahun itu, apa yang bisa bangun rumah? Awayabnun, apakah bisa bangun rumahnya? Tidak bisa, karena umur baru panjang. Kita ini umurnya pendek, cuma 60-70 tahun dibanding umat terdahulu. Kalau gerak-gerik kita tidak berkualitas, tidak berisi niat yang baik, tidak berisi ibadah, sayang. Sudah umurnya pendek, namun tidak berkualitas. Jadi pentingnya untuk ikhdorin niat, menghadirkan niat di seluruh amalan, wal aqwal, dan juga di seluruh perkataan, wal ahwal, dan juga di seluruh keadaan kita harapannya ada niat baiknya. Sekedar untuk meniatkan, jangan sampai lalai, ini ibadah tersendiri. Jadi amalan ibadah menghadirkannya juga ibadah. Al-barizah wal khafiyah, kita membahas ini, yaitu adalah amalan yang tampak ataupun tidak tampak. Alhamdulillah, rezekinya tambah. Roti kali
Dapur kota dulu. Alhamdulillah. Jadi ada amalan yang tampak dan ada amalan yang tidak tampak. Kita akan mencari sedikit ini bab ini. Amalan yang tampak jelas nih, kita sholat, kelihatan sholat itu, kita sedekah, kelihatan sedekahnya, terus kemudian kita, ya apapun ibadahnya itu kelihatan. Ada ibadah yang tidak kelihatan. Jadi ini saya kira jarang dibahas dan juga jarang disadarkan kita tentang perkara seperti itu. Yang tidak tampak itu adalah amalan hati. Hati pun beramal sebagaimana tubuh beramal. Quran itu kadang membicarakan hati, tapi sifatnya sifat gerakan. Misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 10, Al-Baqarah ayat 10, pokoknya ayat ini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu. Coba kita baca ini. Marad artinya sakit. Sakit itu fisik atau non fisik sakit itu? Fisik. Kita sakit, demam, apa. Tapi kenapa Allah mengatakan hati itu sakit? Berarti hati yang tidak tampak ini ada gerakannya, ada amalannya yang sama dengan amalan yang kelihatan ini. Sebagaimana tubuh kita itu bisa sakit, maka hati pun bisa sakit. Sebagaimana tubuh gerakan bisa bergerak, bisa beramal, maka hati pun bisa beramal. Lain misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di surat Al-Baqarah ayat 74. Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika." Kemudian hati mereka itu mengering atau mengeras. Qasat ayya bisa cepat. Kering setelah itu atau keras terus. Kering kan air misalnya basah terus kering. Terus kemudian hati kita kering secara nyata dengan negara ini boleh tidak bisa atau keras kan sifat batu ini hati kita secara sifat lembek nonton ini boleh dibelah lembek nonton itu berdarah mungkin. Tapi kenapa kalau Allah mengatakan hati itu bisa mengeras, bisa kering? Ini tujuannya ke maknawi, ke amalan maknawi, bahwasanya sebagaimana batu bisa mengeras, hati pun bisa mengeras seperti batu, sehingga kebenaran sulit masuk, sehingga nasihat itu sulit masuk, sehingga bacaan Quran sulit mengena ke hati, sehingga kita tinggal kebaikan itu pun. Nah itu karena kerasnya hati itu kering, tidak pernah terselangi dengan pikir, dengan Quran, dengan ibadah. Nah, di sini makanya ada amalan yang tampak kata Imam An-Nawawi, yaitu adalah al-barizah, ada amalan yang tidak tampak. Maksud saya adalah bahwasanya mengoreksi diri, mengoreksi hati itu amalnya sendiri, Pak. Sama sebagaimana kita itu mengamalkan amalan yang terlihat. Kita sholat, kemudian terus mengamalkan diri kita untuk jangan riya. Itu amalan tambah amalan di dalam amalan. Kita sedekah, kebetulan harus tampak. Tapi kok setan masuk itu, kok sebuto, kita tuso apa. Kita lawan, itu amalan di dalam amalan. Ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Yang tahu kita sama diri kita, sama hati kita, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita jarang membicarakan aku sedang melawan hatiku sendiri, kan betul kan? Kadang terbesit blok nonton itu. Kadang kita melawannya harus blok nonton itu, sehingga betul bisa murni karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kaitannya bab sampai ke akhir ayat di Al-Bayyinah ayat 5 sama hadis innamal a'malu. Kita akan perluas sedikit karena hadis ini kita sempurnakan. Nabi kemudian mengibaratkan
bahwasanya niat sangat penting dengan kalimat hijrah. Kenapa kok yang dipilih hijrah? Karena hijrah ketika itu amalan terberat. Jadi di waktu itu hijrah itu hukumnya wajib oleh Allah SWT. Karena beliau di Mekah selama 10 tahun, selama 13 tahun itu, masya Allah, dicaci, dimaki, dilempari batu, dilempari kotoran. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia beda dengan surga sama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu ujian, Pak. Jadi kita ini kalau ingin menerapkan diri kita dapat ujian ini, Pak. Yakini Pak, ujian manusia sekarang tidak ada yang seberat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manusia terberat ujiannya, terberat. Ada kecil sudah tidak punya ibu, bapak, pun ini. Diasuh oleh pamannya, terus diberi jadi nabi, dengan keadaan yang ketika itu orang Quraisy besar kekuatannya. Terus kemudian dapat istri mau diseperas atau tidak lagi. Aisyah pernah tanya, wahai Rasulullah, laki kami qaumika malaki. Kamu itu engkau wahai Rasulullah, kata ibunda Aisyah, telah menyabari kamu dengan sabar yang saya lihat itu. Bahkan juga alaika yawman asyaddu min yawmi Uhud. Kamu pernah nggak dapati hari terberat selain hari Uhud? Oh itu berat, Pak. Karena ketika itu kaum muslimin kalah, betul. Banyak sahabat yang meninggal. Tapi kalau melihat sahabat yang meninggal itu berat. Tapi saya tanya, ada nggak hari terberat lebih berat daripada hari Uhud? Ada. Yaitu ketika di Taif, masya Allah. Ketika di Taif, ketika itu keadaannya Khadijah meninggal, istri tercinta, masya Allah. Khadijah meninggal, istri pertama ini sudah punya anak dari Khadijah meninggal. Karena Khadijah ini perempuan meskipun begitu wakil Nabi yang nyupport secara moral hanya Khadijah. Nah ini mau bayangin ini suami jenengan bapak-bapak ini kita dakwah Pak, satu rumah dengan sama istri rasanya perempuan ini. Wah, masya Allah. Khadijah nyupport, kok diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah Khadijah diambil, Abu Thalib saja meninggal setelah beberapa saat. 2 orang terdekat Nabi meninggal. Wah rasanya harus Rasul dia manusia gitu, tapi dia manusia. Tapi beliau tetap Nabi sabar. Teruslah saya tak melipur lara saya. Ya, kita giring ya kali. Apa? Beliau melipur lara malah dakwah. Saya tak datang ke Taif. Saya tak dakwah. Saya tak tahu. Di Taif itu ada yang nanti masuk Islam, sedih saya hilang. Sampai di Taif malah dilempari batu sama anak kecil, dihinakan sama anak kecil. Masya Allah. Tidak anak kecil, tidak tua, tidak muda, semua melempari batu dihinakan. Nabi dalam keadaan sulit, kehilangan keluarga, dihinakan sama manusia. Masya Allah. Rasulullah SAW berjalan itu bingung kemana tidak sadar. Sehingga buat melipur kita seberat-beratnya kita itu yang paling berat ujiannya gak ada yang akan Rasulullah SAW. Kita masih biasa gitu saja. Meski berat meski kita. Ini ketika itu karena di Mekah Nabi dihinakan, dilempar dan seterusnya, Allah wajibkan untuk hijrah ke Madinah. Hukumnya wajib. Semua orang Muslim syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, diwajibkan oleh Allah. Kan tidak mudah hijrah itu. Tidak pindah, alhamdulillah gitu. Ini masalahnya, saat ini Pak. Pun gak ada lemah hitaran, saat ini kita pindah gitu. Terus yang saya tidak ada gitu. Saya aman ini gitu. Dulu ketika tanah di Mekah yang mereka punya ditinggal, keluarga yang belum bisa ditinggal, anak yang belum bisa ditinggal. Hijrahnya bawa pakaian, jalan jauh, berat. Makanya beliau mengatakan hijrah di hadis ini kaitannya dengan niat, karena hijrah amalan terbesar terberat ketika itu. Yang berat ini, kalau hijrahmu itu ke Allah dan Rasulnya,
harapan itu Allah dan mentaati Rasulnya, maka itulah yang kamu dapat pahala akhirat dan akan dapat kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berat ini, yang besar ini, kalau tujuanmu itu ke dunia yang kamu cari, ya enter. Karena kok dunia? Karena Mekah itu ngapunten gersang. Mekah itu gersang dan tidak strategis untuk berjual beli. Nah, mereka para sahabat, orang-orang Mekah ketika itu kerjanya dua. Kalau tidak cocok tanam, dagang. Dengan hijrah ke Madinah, wah alhamdulillah, subur. Nanti pikiran itu wis tambah nopo dagang nanti wah jualan apa? Mikirnya mau dunia pikiran. Dunia isi Tuhan. Yang dicari dunia di Mekah. Jadi berat-berat tinggalkan saat keluarga atas nama Islam, berat-berat tinggalkan tanah kelahiran atas nama Islam, tujuannya hanya dunia, sia-sia. Al-Imran adanya dua, tujuannya hanya menikahi perempuan. Kan hadis ini disebut sebagai hadis muhajir Qais. Hadis gara-gara ada seorang laki-laki yang hanya ingin menikahi Qais, terlanjur cinta dengan Qais. Qais mengatakan, saya tidak mau nikah kecuali di Madinah. Dia laki-laki panggil gunung kudaki, nggak tahu lautan arus Inggris, pokoknya hijrah. Tujuannya hanya pengen nikah saja, sia-sia. Sampai Nabi tidak mau mengulangi lafalnya, kan ini lafal ini. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Diulangi lafalnya. Karena kalimat ila Allah wa rasulihi mulia. Tapi Nabi tidak ulangi faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha, al-Qur'an yang kibuha. Lafalnya hanya fa hijratuhu ila ma. Tidak ulangi, maka berdoa ila dunya yusibuha al-Qur'atin itu. Saking hinanya amalan yang besar baik kalau tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia. Sudah berat seperti itu tapi tidak dimantapkan amalnya. Istilahnya itu bahasa Qur'annya khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia plus rugi akhirat. Amalan ini kalau kita tujukan karena Allah Subhanahu wa taala, terus kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, terus kok dipuji manusia, dapat sambutan baik dari manusia. Istilahnya adalah busrul ajil, itu adalah kegembiraan yang didahulukan. Dipuji, semoga dipuji, alhamdulillah. Makan mawar, tapi ternyata itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhirat insya Allah dapat, di dunia didahulukan kebaikan. Nah, kalau amalan ibadah ditujukan sudah ke dunia, ke manusia, sudah di akhirat pasti nggak dapat. Di dunia, kadang dapat, kadang boten. Nek dapat jadinya ini nafsu itu hasrat. Kalau nggak dapat kecewanya tambah kecewa banget. Maka kalau kita niat itu ke Allah pasti tidak akan kecewa. Ini faedah di hadis pertama, di bab pertama, yaitu masalah ikhlas dan menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup sampai sini yang kami sampaikan. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk mengoreksi diri kita. Dimudahkan untuk menata niat-niat kita itu agar mudah untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertemu Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.